Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, semua baik. Di luar hujan, rasanya dingin sekali. Ya nggak apa-apa deh ya. Sebagian tidak bisa hadir karena hujan, tapi masih bisa ikuti online service. Selamat buat Anda yang mengikuti online service yang kali pertama juga. Dan juga buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir, ya selamat datang dalam keluarga sendiri. Pastikan ya tidak langsung balik selepas ibadah ini. Staf saya akan membagikan visi misi gereja di tempat ini. Manakala Bapak Ibu mempunyai pergumulan, jangan lupa tuliskan apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu. Kami bisa topang dalam doa. Tuhan memberkati. Pak Bu, seberapa Bapak Ibu kemarin ikut pengucapan syukur Thanksgiving Day RI ke-77? Boleh lihat tangannya yang ikut? Oh, tidak semuanya ya, nggak apa-apa ya. Nanti malam mau ditayangkan ulang katanya. Memang di sana terlalu padat dan juga memang susah kita melihat. Itu hanya apresiasi aja ya. Apresiasi kita kepada Indonesia 77 tahun ya. Tuhan karuniakan kemerdekaan. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin kita ada. Ada berbagai hantaman yang begitu berat bagi bangsa kita. Tapi bangsa kita tetap masih ada. Itu karena Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Memang di sana tidak ada acara khotbah-khotbah mengkhotbah. Tapi saya tidak memberi pesan secara langsung kepada panitia apa yang kalian harus buat, tetapi yang penting dari hati yang dalam. Saya yakin dan percaya sejak awal tahun Tuhan sudah berikan message pada saya bahwa tahun ini Tuhan akan gerakkan anak-anaknya untuk buat sesuatu bagi dia, bukan bagi saya. Kalau saya yang suruh kan berarti kadang-kadang ada intervensi dari saya. Jadi saya biarkan saja. Tapi ada satu keyakinan saya. Ada yang bertanya kenapa Bapak yakin? Ada satu keyakinan saya begini. Bahwa walaupun di sana tidak khotbah, tapi saya mempunyai kelengkapan. Ya, kelengkapan itu adalah prophetic dancer, heavenly dancer. Itu saya yakin dan percaya karena mereka diurapi. Walaupun mereka nari di tengah keramaian seperti kayak pertunjukan. Tapi terasa sekali bahwa ada prophetic voice prophetic spirit sedang bekerja dan ada begitu banyak orang diberkati. Yang pertama ya tentu buat maunya sendiri pengen kita lakukan lagi di sana. Saya bilang boleh, tapi kita akan bikin KKR bukan lagi acara pertunjukan, tapi acara mentinggikan nama Yesus. Ya, kalau dia mau, kalau tidak mau tidak apa-apa. Kita tidak bicara bayar-bayaran karena ada yang bilang ini biaya kita yang keluar sendiri, Anda tak bayar apa-apa, kasih tempat. Nanti kalian yang bayar saya, emangnya saya berdagang, mimpi, saya nggak pernah jual, saya bilang. Boleh nggak kalian isi saya bayar 100 juta? 100 juta kamu kecil. Ya, senyum Yesusnya saya aja lebih dari satu, ya bisa beli Indonesia loh, benar-benar loh. Ya senyum Yesusnya bisa beli Indonesia gitu, ngerti nggak? Maka itu panitia nanti kalau dibentuk jangan sekali-kali jual ya. Di atas mimbar saya katakan. Kita kasih gratis tapi kita mau beritakan Injil kalau kita mau. Ya. Tapi karena kemarin kita apresiasi untuk Indonesia tidak usah bayar. Karena kita tahu Indonesia memberikan Indonesia telah memberikan hal yang luar biasa bagi kehidupan kita tentunya ya. Nah, hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk merenungkan sebuah firman Tuhan. Sebenarnya waktu yang saya butuhkan ini panjang kalau saya mau share, karena ada beberapa bagian dari kemarin Tuhan berbicara sama saya. Terus kemudian pagi tadi Tuhan bicara sama saya, ini bicara tentang akhir zaman, bicara akan datang dan sebagainya. Pesan Sabtu kemarin itu saya nanti tambahkan sedikit ya, tambahkan sedikit aja. Kalau saya semua jadikan satu, ya pasti waktunya terlalu panjang banget. Ya ayatnya banyak sekali. Saya hanya mau sampaikan satu firman profetik yang Tuhan datang kepada saya kemarin pagi.
Ya, kemarin pagi, kemarin juga saya sampaikan sedikit share aja di doa. Karena nanti malam kita acaranya lebih banyak kepada tayangan ulang lah ya. Pelayanan ulang, kalau tayangan bukan video ya. Maksudnya ada satu pelayanan ulang dilakukan lagi secara live di tempat ini. Ya, saya lihat perangkatnya itu kayak begituan tuh, ngeri aku lihatnya juga tuh. Bagaimana naikin terbang itu ya, hampir berapa meter terbang katanya itu. Bagai Raja Wali terbang tinggi. Nanti Anda akan lihat mereka akan terbang, saya nggak tahu talinya udah dipasang atau belum. Seandainya nanti malam tidak bisa terbang berarti talinya belum dipasang. Ada satu kejadian di dalam Alkitab, saya akan bawa Bapak Ibu untuk merenungkannya sama-sama. Dan kita memahami maksud ilahi Tuhan bagi Anda dan saya tahun 2022 ini, apa sih kewajiban kita harus kita selesaikan. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang pertama ada satu peristiwa yaitu tentang para nabi, ya para nabi. Ya. Hamba-hamba para nabi. Di sini dikatakan seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, ya, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Ini kan hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Ini dalam kisahnya ya. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa, tadi ayat sudah saya bacakan ya. Seterusnya ya, saya akan baca sampai pada konteksnya saya berhenti. Ayat ketiga, jawab Elisa kepadanya. Ayat kedua ya, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ayat ketiga, jawab Elisa kepadanya. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Yang keempat, lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah, pergilah perempuan itu dan daripadanya ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepada seorang kepadanya, sedang ia terus menuang. Ayat ke-6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Apa yang terjadi? Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kayaknya kita baca sampai ayat ke-6 saja. Dari konteks ini, ya konteks secara tekstualnya kan bicara tentang hamba Tuhan yang punya masalah. Ini hamba Tuhan punya masalah, ini konteksnya. Tapi teks yang di sini adalah masalahnya utang. Ya, jadi konteksnya itu adalah hamba-hamba Tuhan, hamba-hambanya Elisa meninggal. Itu konteksnya. Lalu istrinya ngadu sama bosnya dong. Ngadu sama Elisa kan. Ya, suamiku, hambamu telah meninggal. Setiap orang bisa meninggal. Tapi yang jadi masalah apa? Hutangnya. Tapi hutang gak jadi masalah. Yang jadi masalah itu ya penagih hutang. Ya, penagih hutang mau ambil anaknya jadi budak. Nah, itu jadi persoalannya. Nah dari situlah dia mengadu kepada Elisa. Saya coba ceritakan dulu. Lalu Elisa katakan, mau apa kamu dari aku? Seperti itu. Nah, tetapi langsung dijawab juga, ya ada apa? Ya, yang ada pada kamu.
Dia bilang nggak ada apa-apa. Ya oke, kalau nggak ada apa-apa, ya dibilang apa? Pergi ke tetangga kamu, pinjam bejana-bejana kosong, bukan isi loh, kosong. Lalu nanti tuangkan minyak yang sisa itu. Dan wanita itu lakukan sebagaimana apa yang disuruhkan oleh hamba Tuhan itu, Elisa. Dan Alkitab katakan waktu yang dituangkan minyaknya mengalir. Kalau mengalir biasa. Ya Pak ya? Tapi ini mengalirnya nggak habis-habis. Seberapa bejana yang didekatkan terisi terus. Dan akhirnya berhenti. Kenapa? Bukan minyaknya berhenti. Apa yang membuat dia berhenti? Karena bejananya sudah kosong. Ya, teksnya seperti itu. Ya, teks seperti itu. Nah, dari teks ini saya temukan maksud Tuhan untuk kita. Maka saya tangkap pada waktu saya renungan pagi, saya tangkap sesuatu. Masalah yang ada di sini kata kuncinya adalah hutang. Bagi Bapak Ibu hutang masalah enggak? Ini orang ekonomi ngerti loh. Saya kan bukan ahli ekonomi. Saya coba merenungkan saya coba survei, saya pelajari tentang hukum ekonomi. Kemudian saya temukan hukum kehidupan dan hukum kebenaran. Kata hutang itu adalah buruk. Kalau gitu nggak boleh hutang dong. Ya memang nggak boleh. Kalau hutang, ya seperti ini kejadiannya. Ada algojo datang mau nangkep. Artinya ada hukumnya. Lah bagaimana kalau kita hutang sama bank? Kita bukan hutang sama bank, kita pinjam sama bank. Lah gimana sih pastor, pinjam sama hutang kan sama aja. Iya sih ya, kita ngambil uangnya dia. Sama ya. Tapi kamu bayar nggak kalau kamu pinjam? Bayar. Ya bukan hutang namanya, kamu pinjam. Yang namanya hutang itu kamu nggak bayar. Kalau nggak bayar, hukumannya berlaku, kamu ditangkap. Contoh kedua, kalau Bapak Ibu kerja, saat waktu Bapak Ibu kerja langsung dibayar nggak? Enggak kan. Kalau udah 1 minggu kerja, belum dibayar kan? Bos hutang sama kamu enggak? Hutang juga. Tapi itu namanya hutang berjalan. Ya, hutang berjalan itu. Ya, bukan hutang sebenarnya kalau saya katakan. Sampai akhir bulan dia bayar, selesai itu. Dan itu bukan hutang. Tetapi yang namanya hutang itu kalau sudah mati tak bisa bayar lagi. Nah, itu hutang. Kalau saya menggunakan hukum kehidupan, kita berjanji sama orang, tidak kita genapi, itu sama namanya apa? Hutang juga. Bapak Ibu janji sama saya, yuk, apa ya janji ya? Kita makan sama-sama yuk nanti siang. Tiba-tiba ada nggak datang, nggak kasih kabar lagi. Ini contoh loh ya, itu hutang. Tapi kadang kita pikir, kecil, nggak apa-apa. Saya cuma mau katakan kepada kita semua, yang namanya hutang itu kejahatan. Karena di situ ada hukum. Perjanjian yang tidak digenapi itu disebut kejahatan. Nah, di dalam hukum kehidupan kejahatan itu pasti ada namanya tindakannya. Kadang-kadang kita pikir kecil nggak apa-apa. Abaikan saja. Jangan lupa. Buat kita kecil, tapi buat kehidupan tercatat dan sistem kehidupan itu akan mengkalkulasikannya. Yaitu algojonya akan menuntut kembali kepada kamu. Jikalau engkau melakukan itu, pasti ada hukumannya. Bisa dimengerti Pak Bu? Saya coba menggunakan ini dulu. Sebenarnya khotbah saya bukan ini. Saya akan bawa kepada apa yang Tuhan
berikan kepada saya untuk saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Tapi saya menggunakan hukum kehidupan dulu, hutang kehidupan. Itu janji. Gak usah bilang perpuluhan, nanti ini khotbah perpuluhan lagi. Ya sama juga perpuluhan. Ya sama perpuluhan. Perpuluhan janji enggak? Itu perjanjian juga. Oh itu kan perjanjian lama, itu kan hukum Taurat. Jikalau gereja tidak memberlakukan perpuluhan di dalam gereja jemaatnya, bebas. Ya, orang tidak bayar nggak apa-apa. Tetapi kalau gereja menerapkan prinsip jemaat itu hidup bukan mengadakan misi dari luar, sumbangan dari luar, tetapi mengandalkan kehidupan keluarga dan cara pengelolanya sesuai diajarkan Alkitab pada zaman dahulu. Boleh dong, boleh. Kita lepaskan hukum Tauratnya. Tapi Alkitab katakan perpuluhan bukan hukum Taurat. Perpuluhan itu adalah perjanjian Abraham kepada Melkisedek. Itu ada perjanjian lama. Memang kita tahu hari-hari ini ada begitu banyak orang yang beranggapan dirinya apologetik. Lalu teriak terus di luar. Kalau apologet membela iman oke. Tapi kalau yang namanya mencela satu lembaga ke lembaga lain kayaknya nggak pas deh. Kan masing-masing punya sistem. Janji makan saja kalau nggak digenapi itu namanya sudah salah, itu hutang juga. Biasanya ditagih, besok ya hari ini lu nggak bayar loh. Nah, kan biasa begitu. Tapi tidak pernah digenapi, itu namanya hutang tidak. Hutang berarti dosa. Memang dosa ini tidak mendatangkan maut. Ya, tidak mendatangkan maut, tidak masuk neraka lah. Tetapi setiap namanya dosa adalah kejahatan. Setiap kejahatan pasti ada resikonya. Maka saya katakan kalau ini saya lanjutkan ke topik ini tanpa maksud Tuhan yang saya mau menyampaikan hari ini sampai kepada sesi akhir zaman. Cuman karena saya tidak mau masuk sana karena ini panjang. Saya mau pinjam ini aja untuk bicara tentang maksud Tuhan dulu. Seperti tadi saya katakan perpuluhan juga. Kalau memang kita begitu masuk ke sebuah gereja, saya tidak bicara gereja kita loh ya. Kalau gereja yang seperti gereja karismatik, gereja Pentakosta, gereja yang bersifat otonomi gitu ya. Dan pengelolaan independen di dalam kehidupannya dari jemaat untuk jemaat gitu ya. Nah itu mereka menerapkan prinsip perpuluhan. Prinsip perpuluhan itu dipakai 10%. Mau 20% boleh aja sih. Mau 5% juga boleh aja. Sebenarnya boleh-boleh aja. Ini namanya apa? Namanya perjanjian aja kok. Tetapi karena budaya kekristenan sudah mengatur, sinode juga mengatur, hukum teologi kita juga mengatur namanya persepuluhan ya 10%. Ya sudah kita mengikuti kesepakatan itu namanya perjanjian. Manakala kita tidak bayar sama, ya ada hukumannya juga. Dosa. Bukan hukum Taurat, tapi hukum perjanjian. Anda dengan gerejamu, dimanapun Anda berada. Dan yang namanya dosa, terus dosa ini masuk neraka enggak? Kan ada yang galak banget. Kalau nggak bayar perpuluhan masuk neraka. Yang enggak sih nggak ada ayatnya seperti itu. Ya dosa seperti itu menurut saya nggak mendatangkan maut. Tetapi yang namanya dosa pasti ada akibatnya. Akibatnya apa? Yaitu algojo. Ini kan penagih hutang. Iya kan? Karena kamu nggak bayar ya aku ambil anak kamu. Nah itu algojo. Apa yang mau diambil? Ya harga dirimu yang diambil. Pak Bu, dalam hidup ini apa yang kita jaga? Harga diri.
harkat dan martabat. Ketawa Anda lagi. Mungkin top kali ya kalimat ini ya. Harga diri kita itu yang menentukan siapa kita. Kita bisa melupakan tetapi alam nggak bisa melupakan. Dan kita akan dituntut. Seperti mana Alkitab katakan itu. Ada penagih. Mendegradasi harga dirimu semakin rendah. Yang dibutuhkan di dalam kehidupan ini. Mungkin kita bisa punya jabatan tinggi, kita punya pangkat tinggi, kita punya ini dan punya itu. Tapi kita kehilangan harga diri dan ada waktunya kita akan turun sampai ke titik yang paling terendah. Ini bicara hukum kehidupan Pak Bu. Hutang kehidupan. Lalu sebenarnya apa pesan Tuhan buat Anda dan saya? Ini nasihat. Jangan diambil hati. Kecuali kalau Bapak Ibu punya hutang gak mau bayar. Ya ini nasihatnya. Tapi kalau Anda punya pinjaman uang di bank, Anda bayar terus, itu bukan hutang. Itu namanya apa? Pinjaman berjalan. Siapa yang tidak mempunyai pinjaman? Saya aja punya pinjaman kok. Pinjam apa? Pinjam listrik. Ya kan? Saya pakai akhir bulan baru saya bayar. Ini pinjam nih. Apanya? Lainnya. Saya udah pakai nih. Ya kan? Udah tanggal berapa nih? 21. Belum saya bayar ya. Nanti tanggal 10 bulan depan baru bayar. Ini namanya pinjaman berjalan. Nah kalau saya nggak bayar, itu namanya hutang. Diputusin. Ya kan? Tapi kalau saya nggak bayar, nggak sanggup bayar gimana? Ada. Hukuman lainnya apa? Hukuman lainnya kamu nggak bisa bayar. Ya kenakan denda, bayar dendanya, bunga maksud saya. Ini hukum kehidupan. Tuhan memakai itu juga sama pada kita. Itu pun kadang-kala di dalam Alkitab juga tulis tentang perpuluhan. Kalau nggak bayar, tertunda, mungkin kepake tiba-tiba, ya kena bunga itu. Lo tahu berapa persen? Ya hitung nanti sendiri rumah cari itu. Di kitab Imamat ada itu. Itu kan per apa? Itu kan per hari loh. Kita abaikan. Ini yang membentengi hidup kita ke depan Pak Bu. Sedangkan alam sudah memberitahu kepada kita keadaan di depan itu apa. Tuhan memakai tanda-tanda zaman ingatkan kepada kita. Itulah sebabnya beberapa minggu lalu saya diingatkan Tuhan, dibangunkan malam-malam, subuh-subuh. Ya, urapi jemaat Tuhan supaya mereka buat sebuah komitmen kepada Tuhan. Maksudnya apa? Ayo lakukan apa yang belum pernah kamu lakukan. Dan yang kedua, Tuhan ingatin saya lagi, urapi mereka terobosan finansial. Lah apa hubungannya dengan jangkau jiwa? Iya kata Tuhan, kasih mereka. Ya, biar mereka terbuka kecerdasan, bisa mengelola alam semesta ini, menghasilkan sesuatu. Sehingga toh ada dananya, mereka bisa menolong banyak orang ketika ada orang kesusahan. Dan bisa mengembangkan pelayanan ketika pelayanan itu membutuhkan dana. Nah jadi memang perlu didoakan. Sabtu lalu saya dikasih penglihatan di saat waktu kita lagi doa. Dan tiba-tiba saya lihat alam merah sekali. Saya tidak mau menerjemahkan, menakut-nakutkan Bapak Ibu. Ya. Dan saya pesan, bilang teman-teman kalau Anda punya keluarga di luar negeri,
Kalau stay terlalu lama, udah suruh cepat-cepat pulang lah. Aturlah secepat mungkin pindah ke bagian Indonesia. Kalau ditanya negara mana yang paling aman ke depan, yang paling bisa memberikan kehidupan jangka panjang adalah Indonesia. Kenapa? Di alam saya melihat semua merah. Tiba-tiba ada satu pulau. Hijau subur. Benar kata Tony Kuswoyo. Benar dia bilang, ribuan pulau jadi satu. Hijau, Nusantara rupanya. Nah, saya katakan kepada anak-anak, kepada adik-adikku, ayo berdoa, temukan ide-ide yang brilian dari Tuhan. Kembangkan semua hasil pertanian, hasil alam, hasil bumi Indonesia. Nanti mereka semua gak perlu kita undang. Mereka akan datang sujud untuk minta sama kita. Walaupun sekarang kita ngundang mereka terus datang, ayo investasi. Iya, sekarang kita butuh mereka. Nanti mereka butuh kita. Kenapa? Karena kita punya kekayaan dari Allah telah diberikan kepada kita. Nanti akan dikelola oleh kita sendiri. Nah, saya lihat itu, Pak Bu. Bukan saya tidak lagi orasi untuk di 2024, bukan. Nggak ada hubungan sama itu. Tapi saya lagi ceritakan ini kepada anak bangsa aja. Jadi ingat itu Bapak Ibu. Ya. Jadi ini sambil lalu aja sih ya. Tadi saya pesan sama teman-teman. Kalau punya saudara di luar negeri. Kalau pengen pindah ke luar negeri. Sekolah bolehlah ya. Belajar pintar-pintar. Kalau Anda mau sekolah belajar ke Israel sana. Ya. Sekolah pertanian. Ya. Korea, Cina, Vietnam, Thailand. Kirim ribuan siswa ke Israel belajar pertanian. Ethiopia yang dulunya paceklik, susah. Kalau Anda dengar Ethiopia pasti Anda akan bayangin perutnya buncit. Dan tahu nggak sekarang sudah menjadi 12 besar pertaniannya di dunia. Mereka dimuridkan di Israel sana. Karena mereka itu punya hikmat Tuhan. Belajar sana boleh. Ini belajar komputer, belajar sana sini luar negeri. Lama-lama Anda punya komputer juga nggak akan berfungsi. Saya melihat hal itu akan terjadi. Apapun yang kita punya, rekayasa manusia semua yang akibat manusia, meninggalkan manusia. Ini percis kayak Alkitab katakan Babel, habis semua nanti shutdown. Siapa yang tahu pandemi tiba-tiba berhenti, tiba-tiba datang? Nggak ada tahu kan? Nanti Anda akan rasakan. Pastor sendiri aja khotbah masih pakai internet. Iya. Besok-besok nggak bisa pakai ginian, tapi masih ada Alkitab. Iya kan? Ya orang sekolah sana jadi ini, jadi itu, jadi nggak salah saya bilang boleh, tapi coba belajar, kembangkan pertanian, kembangkan alam. Ya, sumber energi Indonesia banyak. Balik lagi ke Indonesia. Indonesia nggak ada fasilitas, nggak dikasih gaji. Udah ke pedalaman sana aja. Saya bilang Bapak Ibu, kalau Anda ambil satu pohon di hutan tanah, dari daun sampai akarnya bisa dijual. Daunnya bisa jadi sayur, ubi kan? Betul nggak? Kalau di nasi Padang itu kan ada daun ubi ya. Ya, batangnya buat apa? Gak tahu buat apa, buat pangkung kan bisa juga. Akarnya ya mahal itu. Kalau restoran bintang 5 itu satu piring bisa puluhan ribu itu. Oke ya, oke ini sambil lalu aja Pak Bu. Nah sebenarnya apa sih yang Tuhan bicara sama kita untuk hari ini? Di sini Pak Bu. Saya mesti tutup ini. Pesan Tuhan ini yang penting. Tadi itu kan hukum kehidupan tentang hutang ya. Kalau hutang tadi penting, ini hutang ini harus dibayar. Roma pasal 8 ayat yang ke-12 Alkitab katakan begini. Jadi sudah ketemu? Roma pasal 8 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tuh. Tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Ini satu ayat saya ambil aja, kenapa? Artinya kita ini semua berhutang. Kenapa?
Saya punya guru, dia diilhamkan satu lagu, dia bilang begini, kita itu ditebus dari kesia-siaan, ditebus dari kebinasaan. Lagunya apa ya? Allah Yahweh. Pas ada Sofian ya, dia yang bisa nyanyi itu. Saya dulu paling suka sudah dia nyanyi lagu ini, dia hafal. Ya, kita ditebus dari kesia-siaan. Kita ini semua adalah apa? Kalau saya boleh kasih satu ilustrasi Pak Bu, kita ini semua tadinya pandemi harusnya kena 3 hari sudah inna ilahi. Saya ambil contoh lo ya. Berapa banyak teman-teman kita sudah selesai. Tapi kenapa kita ada hari ini? Itu karena Tuhan menjaga kita. Karena Tuhan menyelamatkan kita. Buat apa diselamatkan? Bukan pakaian rapi, tinggal di gereja, haleluya, pandai kritik orang, pandai caci maki orang, pandai menipu orang, pandai ini, pandai bukan. Ada maksud Tuhan. Tuhan menebus kita ini, dia punya maksud Pak Bu. Nah, kalau Tuhan sudah menebus kita dari kebinasaan, berarti kita sekarang ada kehidupan baru. Kita berhutang enggak, saya tanya. Halo, berhutang enggak? Berhutang. Itulah sebabnya dia berkata pada saat waktu Tuhan selesaikan semua di atas kayu salib. Sudah selesai. Tetelete, selesai. Artinya seluruh hutang dosa kita diselesaikan. Kamu gak usah bayar, aku yang bayar. Berarti kita sekarang gak usah bayar sama iblis. Kita gak bisa bayar, akhirnya kita ikut iblis kan. Tapi sekarang kita bayarnya sama siapa? Sama Tuhan. Kita hutangnya sama Tuhan. Tuhan suruh kita bayar. Tuhan cuma minta apa? Bayar kita apa? Bayarkanlah kepada orang lain yang membutuhkan keselamatan. Hutang kita cuma satu. Kita diselamatkan, dia minta kita selamatkan orang lain Pak Bu. Seperti wanita tadi itu. Suami kamu punya hutang, sekarang kamu gak bisa bayar. Oke, apa yang ada pada kamu, dia berikan kuasa supaya kamu bisa lunasin hutang. Kita memang juga tidak bisa selamatkan, Tuhan urapi kita dengan kuasanya supaya kita bisa selesaikan. Bayangin aja loh. Kita disuruh bayar hutang, hutangnya apa? Hutangnya karena kita terima keselamatan supaya kita menyelamatkan. Kita tidak bisa menyelamatkan, kita diberi kuasa untuk menyelamatkan. Coba kita baca. Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. 13 apa? Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kamu senantiasa taat. Artinya seseorang yang percaya kepada Yesus, kepada dia telah diselamatkan. Siapa yang percaya Yesus? Orang Kristen pasti percaya Yesus kan? Anda sudah diselamatkan. Kita tidak lagi berhutang kepada setan. Kita tidak berhutang lagi. Dia tidak punya hak untuk menangkap kita.
Tetapi sekarang kita berhutang kepada siapa? Yesus. Maka itu, karena itu kerjakanlah keselamatan itu. Bayar kepadaku. Dengan kamu beritakan keselamatan bagi orang lain. Dan tidak hanya cukup, aku memberikan jubah baru, yaitu urapan. Kerja di dalam kamu, tapi bukan sesuai kerelaanmu. Sesuai kerelaanku. Sesuai kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita pengennya kan melakukan sesuatu kan sesuai keinginan kita. Ya Pak ya? Nah itu yang Tuhan pesan pada saya hari ini buat kita. Menjelang hari kedatangan Tuhan yang sudah mendekat. Hendaklah engkau kerjakanlah keselamatanmu. Baik atau tidak baik adanya. Tidak ada lagi waktu kita berleha-leha. Maksudnya apa? Berdoalah. Buat jiwa-jiwa. Kalau kita nggak bisa, ya kita support dengan dana. Kalau memang kita sibuk dan usaha, jangan kita habiskan waktu cuma jalan-jalan. Sepertinya dunia ini milik kita. Saya bukan tipe pendeta untuk cari kesalahan, untuk menakut-nakuti. Ya, saya kemarin dengar beberapa berita, aduh ngeri banget. Ada pengusaha, kamu anak Tuhan, kenapa kamu tidak ikuti apa yang dikata? Tuh, dia butuh saya kasih, tapi nggak usah begitu-gitulah. Cuma hanya begitu, habis uangnya. Apa yang terjadi? Kalau saya cerita nanti Anda pikir nanti gitu. Jangan usah takut-takutin. Hati-hati. Kalau Anda percaya roh dalam diri kamu tuh dengar. Setiap roh itu yang berdoa buat kamu sampai ke surga, Bapak tahu. Apakah Bapak jahat? Bukan. Dunia yang akan melakukan tindakan-tindakannya. Walaupun pendeta sekalian. Saya tidak bela pendeta, tapi saya bicara semua orang Kristen. Oleh sebab itu, awal tahun Tuhan katakan bahwa orang Kristen dan orang dunia nggak ada bedanya. Kemarin saya dapat bocoran waktu di Jakarta. Ada satu orang punya uang banyak, tapi uangnya nggak halal. Apa sih nggak halal? Saya nggak tahu lah. Nggak cerita lah nanti jadi nggak enak. Itu tiap bulan sumbang gereja hamba Tuhan besar berapa banyak. Sumbang gereja, sumbang hamba Tuhan. Untung kita nggak dapat sumbangan. Gimana pastor kalau dikasih sumbangan terima? Ya terimalah disumbang. Terus sekarang gimana? Ya ampunlah Tuhan. Ya kan? Ampun juga. Ya, kita sekarang dibikin malu. Kita pikir dengan uang kita bisa menutup dosa kita. Punya uang nggak apa-apa, bagus. Sumbang ke gereja, pekerjaan itu enggak. Tetapi harga dirimu itu harus dijaga. Harga dirimu kita tidak perlu bela sendiri. Bela martabat dan harkat. Nggak usah bela. Jaga aja integritas kita. Apa yang kita ucapkan, iya kata iya, tidak kata tidak. Itulah harga diri kita. Lebih dari itu harga diri kita sudah dicuri sama setan. Coba baca aja di dalam Matius pasal 8 ayat 37 itu. Iya kata iya, tidak kata tidak. Walaupun waktu kata tidaknya kamu harus mengalami penderitaan. Tapi itu kebenaran. Kalau kita coba mengubah supaya kita selamat. Tapi keluar dari kebenaran berarti kita telah bersekutu dengan setan. Harga diri kita turun. Pada satu ketahuan kita, naik pangkat kita. Dijaga sama 2 satpam. Terakhir, ayat 14, 15, 16 ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Lakukanlah segala sesuatu tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda.
sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Hari Tuhan itu semakin dekat, kata Alkitab. Tapi tanda-tanda ada enggak? Oh sudah banyak Pak Bu. Maka tadi bilang kalau saya mau buat ini selesai semua detail, kita butuh 2 sesi. Karena ini udah masuk ke akhir zaman. Karena kedatangan Yesus. Satu kalimat kata penutup khotbah saya. Jikalau kita mengabaikan yang namanya hutang, baik hutang kehidupan maupun hutang perjanjian dengan Allah, agojo akan datang kepada kita. Walaupun kita Kristen. Kristen diselamatkan, kalau kita punya enggak bayar hutang, ya tetap diselamatkan. Tetapi ada penghakiman Kristus. Diangkat enggak? Saya bilang diangkat lah. Tetapi pada saat pengangkatan di awan itu ada nama tahta Kristus akan diperhitungkannya. Kemudian pada saat perhitungan itu keluar dari kebenaran akan dicampakkan ke dalam apa? Kegelapan. Nyala engkau ke dalam kegelapan. Disitulah tempatnya. Sampai kapan? Bahkan neraka? Bukan, saya tidak bicara neraka. Sampai pada selesainya kerajaan 1000 tahun. Berarti tidak masuk dalam kerajaan 1000 tahun? Ya tidaklah. Baru nanti akan dikeluarkan lagi untuk masuk ke dunia yang baru. Tapi kalau masuk bisa nggak? Ada yang masuk tetapi tidak memiliki apa? Tidak memiliki tempat yang sesuai dengan perbuatan. Sebab kita katakan hendaklah engkau beristirahat dengan jerilah perbuatanmu. Setiap apa yang kita lakukan itu diperhitungkan Pak. Ini kekristenan yang sesungguhnya. Karena itu saya mau katakan kepada kita semua. Sebagai orang Kristen, jaminan itu ada kepastian. Tidak ada unsur keraguan yang harus buat kita ragu. Karena itu percayalah sepenuhnya. Walaupun sukar, tapi bukanlah kesukaran. Walaupun belum kelihatan, bukan berarti tidak ada. Tetapkan hatimu, ikhlaskan, ucap syukur. Pada harinya kita akan melihat kemuliaan Allah akan memuliakan kita bagaikan bintang yang bercahaya. Mari bangkit berdiri Pak Bu. Lagu tadi itu. Kita nyanyikan lagu ini. Jadi hutang kita sama Tuhan apa? 1 jiwa tahun 2022. Ini dari gereja. Tapi dari Tuhan tiada batas. Pengen diberkati aja tanpa batas kok. Bayar hutangnya aja. Tepuk kiri kanannya. Hei, bayar hutang lo. Kalau tidak mau dicakar sama Algojo. Ya lagunya ala Yahweh ya. Ya izinkan kita nyanyikan lagu ini, nanti kita berdoa supaya mau bayar hutang nanti saya akan berdoa dari sini. Yang tidak sempat hadir di rumah, ya aku akan berdoa. Allah Yahweh yang besar, aku kagum akan kasih-Mu. Allah Yahweh yang benar, ku kagum kemurahan-Mu. Allah Yahweh yang suci, Allah Yahweh yang suci, jadi milik-Mu hidupku kini.
besar. Allah Yahweh yang besar. Aku kagum akan kasih-Mu. Aku kagum akan kasih-Mu. Allah Yahweh, Allah Yahweh yang benar. Aku kagum kemurahan-Mu. Kagum kemurahan-Mu. Allah Yahweh yang suci. Allah Yahweh yang suci. Jadi hidupmu milik, jadi milikmu hidupku kini. Allah Yahweh mati, Allah Yahweh maha tinggi. Pakailah hidupku saat ini. Kau angkat aku dari kebinasaan. Kau tebus aku, Kau tebus aku dari kesia-siaan. Harga diri Kau berikan, tujuan hidup Kau tunjukkan. Aku yang sangat agung. Kau angkat aku dari kebinasaan. Kau tebus aku, Kau tebus aku dari kesia-siaan. Harga diri Kau berikan, tujuan hidup Kau tunjukkan. Aku yang sangat kagum. Tenangkan jiwamu, izinkan hatimu, Tuhan berbicara. Ia telah memberikan harga dirinya menebus kita dari kebinasaan, supaya kita mempunyai harga diri, yaitu yang disebut harkat dan martabat. Apa itu harga diri yang diberikan? Kebenaran, Pak Bu. Kebenaran, hidup tak bercela, tulus di hadapan Tuhan. Iya kata iya, tidak kata tidak. Integritas itulah menjadi nilai kehidupan seseorang. Integritas itu merupakan modal hidup kita. Kita boleh punya apa saja, kalau kita kehilangan integritas, pada harinya algojo kehidupan itulah yang akan mensandra kita. Jikalau Bapak Ibu hari ini yang hadir di tempat ini maupun di rumah, mungkin kau sampai hari ini belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan secara pribadi. Engkau belum benar-benar menyerahkan hidupmu kepada Dia, sedangkan engkau seringkali mengikuti acara kerohanian. Kalau hari ini firman Tuhan berkata bahwa Ia telah memberikan harga diri sebagai Allah datang dari manusia, menebus kita dari kebinasaan. Ia menebus engkau dari kebinasaan, dan supaya engkau hari ini punya harga diri, yaitu kebenaran yang akan memerdekakan engkau dari semua goncangan kehidupan. Itulah menjadi martabat dan hargamu, yang tidak boleh engkau jual kebenaran itu. Hargailah semua itu. Harkat dan martabat tidak perlu kau bela dengan kau melakukan, menumpuk kekayaan, melakukan arogansi kehidupan. Tidak perlu. Bagi anda yang mendengar acara ini, mungkin anda ada di sana jauh, engkau sempat mendengar suara ini. Ingat, bagi Bapak Ibu, bagi bapak-bapak, bagi adik-adik saya, engkau yang masih membela harkat dan martabatmu, engkau melakukan arogansi kehidupan, engkau menumpuk keuangan supaya engkau dapat lihat bernilai. Hari ini panggilan ilahi dari sorga kepada kamu. Sadar harga dirimu
tidak perlu engkau tebus, tidak perlu engkau bela. Karena harga diri dari surga telah diberikan kepada. Jika engkau orang yang hari ini melihat ke saya dan sepakat dengan saya lambaikan tanganmu. Kalau di dalam ruang ini, kalau yang ada di luar sana, engkau taruh, perkatakan sebagaimana saya doakan. Saya berdoa dari sini dan disiarkan ke seluruh dunia. Bapa, di dalam nama Yesus, otoritas dan kuasa-Mu ada pada hamba-Mu. Dan aku membawa saudara-saudaraku hari ini yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan. Buat Anda yang tangan terang dapat mengikuti saya. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau telah mati, menembus saya dari kebinasaan. Dan Engkau bangkit dan hidup. Engkau memberikan hidup-Mu kepada saya. Itulah harga diri-Mu, supaya saya berharga di hadapan Engkau. Itulah kebenaran. Maka selanjutnya, aku tidak perlu membela harga diri saya dengan arogansi, dengan segala kepunyaan saya. Kalau toh Tuhan memberkati saya tahu Tuhan ingin memakai saya untuk memperluas kerajaan. Katakan amin. Dan sekarang saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang di ruangan ini maupun di rumah. Jikalau engkau punya hutang kehidupan, janji apa saja saya tidak tahu. Mungkin anak-anak muda janji dengan pasangannya tapi tidak ditepati. Bahkan engkau telah menodai, engkau melecehkannya. Jangan sampai Algojo datang untuk menagih. Anda bisa selesaikan hari ini melalui hadirat Tuhan. Buat Anda yang punya hutang ekonomi atau hutang kepada istri, janji di hadapan Tuhan, tetapi engkau tidak tepati, engkau selingkuh, engkau melakukan segala kejahatan di luar, berzina, engkau melukai suami, melukai istri dengan kata-kata, dengan tindakan kasar. Engkau sedang melukai hati Bapa di sorga. Tapi hari ini engkau ingin berdamai, kau boleh taruhkan tanganmu di dada. Saya akan berdoa. Ada yang hadir di sini maupun juga di rumah. Bapa di sorga, otoritas kuasa-Mu ada pada hamba-Mu berdoa buat setiap pribadi lepas pribadi yang hari ini merasa dirinya berhutang, baik hutang kehidupan, hutang sosial, hutang ekonomi, dan segala hutang-hutang yang pernah mereka buat dan mereka tidak tepati, mereka tidak selesaikan, bahkan mereka mengabaikannya, supaya Algojo tidak datang untuk menagih, dan mereka hari ini datang kepada Tuhan memohon pengurapan supaya mereka dapat menyelesaikan hutang-hutang tersebut. Aku minta di dalam nama Yesus, turunkan urapan-Mu ya Bapa, jamah hati mereka sehingga ada perdamaian terjadi. Pusaran kehidupan yang mencelakakan, yang menderai, yang membuat susah, miskin, kegagalan, angkat dari kehidupan mereka. Dan damai sejahtera Allah turun atas mereka. Yang sakit ada kesembuhan, yang sedih ada penghiburan. Segala persoalan Tuhan, Engkaulah yang menjawabnya. Hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan,